Maidah ayat 90 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, sesungguhnya khamar atau yang memabukkan, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Mengundi nasib dengan anak panah, ini juga kebiasaan mereka dahulu. Sekarang ada juga seperti itu, tapi tekniknya berbeda. Mengundi nasib dengan banyaklah di pasar-pasar malam kita jumpa, ataupun di tempat-tempat klub-klub malam, tempat-tempat judi. Itu semua adalah perbuatan keji. Keji itu apa? Keji itu kita yang buat, kita yang rugi. Jadi memperbuat perbuatan yang nggak punya nilai hasilnya atau tidak untung. Sia-sialah kita berbuat kayak gitu. Dan itu min amali syaitan, cara kerjanya setan. Maka Allah perintahkan kita fajtanibu, janganlah dekat-dekat, jauhilah itu, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahanlah kalian itu semua mendapat keberuntungan. Jadi kalau orang berbuat itu rugi. Nampaknya saja orang itu bahagia bermain judi. Nampaknya saja mereka bahagia ketawa-ketawa ngisap narkoba. Nampaknya saja mereka itu senang-senang, ya, hiburan-hiburan malam. Ternyata di masa depan mereka merugi. Baik di masa depan di dunia ini, seringkali kita lihat pemakai-pemakai narkoba itu kadang kecelakaan di jalan. Bisa jadi orang yang tabrakan itu sebelumnya memakai, baru nggak sadar dia dilanggarnya pagar, dilanggarnya puso, dilanggarnya dan sebagainya. Namanya orang nggak sadar. Rugilah dia. Di akhirat juga merugi. Masuk neraka dia gara-gara perbuatannya yang sia-sia itu. Maka tolong kita untuk jauhi. Jangan ikut-ikut, jangan coba-coba. Sedikit banyak termasuk kategori haram. Kita mau coba-coba sih apa rasanya orang-orang cimeng itu menghisap ganja itu. Haram juga. Kenapa coba yang seperti itu? Apalagi banyak, apalagi sudah sampai kecanduan. Oleh karena itu, inilah masalah di dunia ini, bukan hanya di Indonesia saja, bukan di tempat ini aja, di mana saja. Masalahnya itu drug ataupun barang haram, narkotika itu atau narkoba itu. Kenapa orang-orang yang memakai ganja, sabu itu masih ada? Pertama, ya saya katakan tadi, coba-coba. Dirasanya pertama enak, pikiran melayang, masalah habis, masalah sama guru hilang, masalah sama dosen hilang, lama-lama nagih. Ini biasanya targetnya adalah anak muda, anak mudi, pemuda-pemudi. Makanya tidak berlebihan, Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, untuk menghancurkan Islam di Indonesia nggak perlu masjid ditutup. Masjid Istiqomah ini ditutup, Masjid Al-Hidayah ditutup, Masjid
Al-Husna ditutup, nggak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia nggak perlu tutup pesantren, tak perlu tutup organisasi Islam. Cukup tancapkan kepada anak muda, laki-laki, anak mudi, pemudi, perempuan, orang Islam itu, anak-anak kita, generasi kita, suruh orang tuh suka gaya-gaya barat, modernisasi jadikan westernisasi. Modern itu gaya tuh, lifestyle itu, gaya hidup itu adalah niru orang-orang Korea, niru orang-orang Eropa. Minum, nyekik botol, ngisap lem, ngisap ganja, fly. Sehingga kalau sudah itu nggak perlu masjid itu dihancurkan, pesantren itu difitnah dan sebagainya. Umat Islam, majelis taklim dibubarkan, organisasi Islam dihancurkan. Cukup tunggu 10 tahun, mereka nanti jadi tumbuh dewasa dengan mental-mental yang narkoba tadi. Hancur sendirilah Islam di Indonesia. Oleh karena itu, berarti ini adalah berbahaya untuk masa depan bangsa kita ini, berbahaya untuk Islam kita ini, berbahaya untuk masjid kita ini. Kalau mereka itu sudah mentalnya mental narkoba, nanti dia jadi polisi, bukan malah menangkap barang haram itu, malah dia pula ikut-ikutan jadi dekingan. Kita lihat banyak polisi-polisi keamanan untuk barang haram. Ini masih terjadi. Kenapa? Udah dimentalkan dari mudanya, mental-mental begitu, sehingga mencari keuntungan dengan cara yang cepat, menghancurkan banyak orang. Ada teman saya, imam di Masjid Pasar Bawah, itu pernah ditawarkan, Ustadz, mau nggak Ustadz bawa narkoba ke Sumbar? Ya, kawan saya ini termasuk masih baiklah akalnya, walaupun hidup kita ini kadang-kadang butuh uang. Ya berapa kata kawan saya itu? Ya 15 juta. Akhirnya berpikirlah kawan saya itu, kayak mana cara nolaknya. Akhirnya dibilangnya, oh nggak bisa lah bang, ini kayaknya barangnya miliaran. 100 juta gimana bang? Akhirnya nolak orang itu. Untung kawan saya itu nggak mau. Kenapa? Dapat duit dia misalnya puluhan juta ngantar, nanti dia kena entah di Bangkinang, entah di mana. Masa depannya hilang. Udah capek-capek dari pesantren, kemudian jadi ustadz, akhirnya tertangkap. Ini kan merusak diri. Sehingga banyaklah yang jadi korban gara-gara barang haram ini. Oleh karena itu, kita sekarang ini masing-masing jaga diri sendiri aja. Lalu jaga keluarga kita juga. Tengok anak kita, apa kebiasaannya. Kalau sudah kebiasaannya itu menyendiri, tengok di dalam tasnya itu apa isinya. Kalau sudah mulai SMP, SMA, tengok di lemarinya apa isinya. Kalau dia takut-takut, itu berarti ada sesuatu tuh. Kalau dia santai aja, periksalah pak, periksalah abah, periksalah ya, tas adek, tas abang. Insya Allah tuh masih berani dan tidak ada apa-apa. Tapi kalau udah mulai takut-takut, itu ada sesuatu. Makanya guru-guru harap sekali-kali cek apa isi bawaan-bawaan siswa-siswi yang ada di sekolah masing-masing. Gunanya apa? Menyelamatkan diri dia juga. Setelah selamat dirinya, nanti setelah dewasa dia baru sadar, untunglah guruku, ayahku, keluargaku, masyarakat